Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati masing-masing dimulai. Amin ya robbal alamin. Kemudian mari kita buka kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya anak-anakku sekalian. Nah, kemudian anak-anakku, di sini Ibu akan menyampaikan materi tentang sejarah Kesultanan Islam di Jawa. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, yakni peserta didik mampu memahami dan mengerti materi tentang sejarah Kesultanan Islam di Jawa. Dan yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis materi tentang sejarah Kesultanan Islam di Jawa. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi tentang sejarah Kesultanan Islam di Jawa. Sejarah Kesultanan Islam di Jawa ada 5. Yang pertama, Kesultanan Demak. Demak adalah kesultanan atau kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 sampai dengan 1518 Masehi. Kemudian, Demak mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa pemerintahan Raden Patah. Adapun prestasi-prestasi yang dicapai oleh Raden Patah sehingga mampu membawa Kesultanan Demak dalam masa kejayaan. Antara lain salah satunya yaitu agama Islam mengalami perkembangan pesat karena gencarnya kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para wali dan bantuan dari daerah-daerah pesisir seperti Tuban dan Cirebon. Baik anak-anakku sekalian, yang selanjutnya itu yang kedua, Kesultanan Pajang. Berdirinya Kesultanan Islam Pajang ini berkaitan erat dengan Kesultanan Demak. Pendiri Kesultanan Demak adalah Sultan Adiwijaya atau Jaka Tingkir dengan cara memindahkan pusat kesultanan dari Demak ke Pajang. Kesultanan Pajang adalah sebuah kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai Kemudian anak-anakku sekalian ada yang ketiga yaitu Kesultanan Mataram. Raja pertama Mataram adalah Sutowijoyo pada tahun 1586 sampai dengan 1601 Masehi. Sutowijoyo dinobatkan sebagai Adipati Mataram oleh Sultan Adiwijaya. Nah, kemudian pengaruh Mataram mulai memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 Masehi. Beliau digantikan putranya yang bergelar Amangkurat I. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Mataram menjalin hubungan dengan Belanda. Tak lama kemudian, Raja Amangkurat I digantikan oleh Amangkurat II pada tahun 1677 Masehi sampai dengan 1730. Kemudian yang keempat ada Kesultanan Banten. Kesultanan Banten ini didirikan berdasarkan inisiatif Sunan Gunung Jati pada tahun 1524 Masehi setelah sebelumnya mengislamkan Cirebon. Kesultanan Banten ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abu Fatah Abdul Fatah atau dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada saat itu, pelabuhan Banten telah menjadi pelabuhan internasional sehingga perekonomian itu Banten maju pesat. Namun, Banten mengalami kehancuran akibat ulah anak kandung Sultan Ageng Tirtayasa sendiri, yaitu Sultan Haji, yang bekerja sama dengan kompeni. Nah, pada masa pemerintahannya, Sultan Haji menyerahkan wilayah Lampung kepada VOC pada tanggal 12 Maret 1682. Kemudian, tidak lama, Kesultanan Banten dihapuskan pada tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Kemudian yang terakhir ada Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon merupakan kesultanan Islam pertama di daerah Jawa Barat. Kesultanan ini didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Dari Cirebon, Sunan Gunung Jati mengembangkan ajaran Islam ke daerah-daerah lain di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Lalu Cirebon mengalami kemajuan di bawah pemerintahan Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian pada akhir abad ke-17 Masehi, Cirebon berhasil dikuasai VOC dan dibagi menjadi 3 kekuasaan, yakni Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan.
anak-anak aku sekalian, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi tentang sejarah Kesultanan Islam di Jawa. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Ibu. Dan Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.